teman-teman, selamat datang kembali dalam segmen Bincang Bisnis dalam Depok Digital Infomedia. Bersama aku, Mila, aku udah ditemenin sama Nanda nih. Halo Nanda. Hai Mila, hai semuanya. Seneng banget nih bisa ngobrolin topik bisnis yang lagi hits bareng Nanda. Iya, jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Mil? Jadi kita akan ngobrolin tentang media promosi cetak versus digital. Kita tahu lah ya bahwa saat ini teknologi telah mengalami pergeseran, terutama dalam media. Dulu tuh kalau mau baca berita lewat koran, sekarang udah tinggal buka HP, dapet dah informasi terbaru tuh. Apalagi kalau mau baca buku, kita harus ke toko buku, atau enggak kita harus ke perpustakaan. Bener banget. Dulu kita kalau pasang iklan itu lewat banner atau baliho gitu biasanya. Tapi sekarang kita bisa pasang iklan lewat media sosial. Nah itu, jadi menurut Nanda nih, antara media cetak versus digital, mana yang lebih efektif untuk saat ini? Emang digital emang lagi booming-boomingnya sih ya Mil. Tapi kalau menurut aku sendiri, media cetak tuh masih punya tempat loh. Misalkan aja buat bisnis yang fokusnya ke experience, kayak misalkan cafe, coffee shop, atau bahkan toko-toko buku. Di mana media cetak fisik kayak brosur atau pamflet itu punya kesan tersendiri buat customer-nya. Iya, aku pernah baca artikel dari Kumparan, katanya tuh media cetak sangat efektif untuk branding yang sangat bagus. Kenapa? Karena mampu meningkatkan trust and brand. Hasil cetakan kayak brosur, kartu nama, atau kemasan itu bikin brand lebih terlihat eksklusif. Nah, itu yang bikin cetak tuh tetap relevan gitu. Tapi kita kalau ngomongin tentang biaya dan jangkauan, memang digital ini lebih unggul sih ya Mil. Karena kalau misalkan aja kita cetak pamflet atau brosur, itu kan pasti jangkauannya tuh terbatas, nggak luas. Apalagi kalau misalkan kita cetak yang lebih besar, kayak misalkan baliho gitu, dimana kita perlu biaya yang relatif lebih besar dibandingkan ketika kita pasang iklan lewat media sosial. Contohnya aja kayak TikTok, Twitter, atau Instagram, dimana itu penyebarannya tuh lebih merata, lebih luas, dan pastinya biaya yang dikeluarkan tuh relatif lebih kecil dibandingkan cetak itu sendiri. Bener gak sih Mil? Bener banget. Digital tuh bagusnya tuh dari segi audience targeting gak sih? Soalnya sekarang kita kalau misalkan mau promosi di media sosial, itu lebih mudah. Jadi kita tuh lebih mudah menentukan siapa segmen dan target pasar kita yang sesuai dengan produk. Jadi kita juga bisa lebih fleksibel dalam mengatur anggaran untuk iklan. Nah, ini menarik nih Mel. Aku juga baru lihat artikel dari Small Business Trends. Mereka bilang kalau misalkan bisnis kecil atau UMKM tuh biasanya kan budgetnya relatif lebih kecil ya. Nah, digital itu jadi poin utama mereka karena bisa diukur dari anggaran yang ingin dikeluarkan. Tapi mereka juga menyarankan adanya kombinasi cetak, kayak misalkan cetak flyer atau kartu-kartu nama sederhana, biasanya buat event-event lokal. Betul juga sih, kombinasi keduanya ini sebenarnya sama-sama penting ya. Karena kalau sepenuhnya digital, promosi akan kurang terasa nyata. Pun sebaliknya, kalau sepenuhnya cetak, kita akan kesulitan menjangkau pasar yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Iya, benar banget. Nah, makanya sebenarnya balik lagi ke strategi masing-masing bisnis ya. Karena kalau kita lihat dari brand-brand besar, luxury brand, mereka masih banyak loh yang pakai media cetak sebagai alat promosi mereka. Makanya mereka nggak tanggung-tanggung buat mengeluarkan budget yang lebih besar karena dianggap media cetak tuh lebih bergengsi dan memiliki kesan yang lebih dalam buat para konsumennya. Terus ya bisa dibilang mah lebih eksklusif gitu lah ya. Betul, bahkan brand jam tangan atau fashion yang terkenal sekalipun, mereka masih menggunakan majalah untuk media promosi. Nah, hal ini udah menunjukkan bahwa media cetak masih sangat efektif di pasar tertentu. Nah, menurut kamu Ninan, saat ini kan banyak tuh bisnis-bisnis baru atau startup yang muncul. Kamu pilih yang mana untuk media promosinya, cetak atau digital? Kalau buat bisnis baru atau startup sih aku lebih nyaranin buat pakai digital dulu ya, karena marketing digital itu selain lebih terjangkau, bisa kasih feedback secara real time, terus juga bisa dianalisis perkembangannya dengan mudah. Bahkan kalau kita lihat berdasarkan laporan dari Marketing Dive tahun 2015 lalu, ada salah satu provider teknologi dan digital marketing bernama Mondo. Jadi mereka ini melakukan survei, dan isi dari surveinya ini besar 80% perusahaan berani buat menaikkan budget digital marketing mereka dalam kurun waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Makanya nggak heran kenapa startup sekarang ini banyak yang lebih milih digital. Tapi balik lagi ya ke yang tadi, strategi dan harus dilihat kondisinya masing-masing. Wah, menarik banget nih. Jadi, kesimpulannya teman-teman, sebenarnya keduanya ini sama-sama penting, asal pinter atur strategi aja.
Yes, bener banget. Balik lagi ke kombinasi yang tepat. So, buat kalian teman-teman di luar sana, jangan buru-buru lupain cetak dan cuma fokus ke digital doang. Tapi lihat lagi kondisi dan kebutuhan masing-masing bisnis kalian. Betul banget. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara nih, Nan. Thank you so much, Nanda, udah mau nemenin aku ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Iya, siap. Thank you juga, Mila. Dan buat teman-teman yang masih penasaran mengenai efektivitas cetak atau digital, boleh nih baca lebih lanjut dari sumber yang udah kami sebutin tadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa ikuti terus Bincang Bisnis dari Depok Digital Infomedia agar tidak tertinggal update terbaru mengenai bisnis-bisnis yang lagi tren. Aku Mila pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, stay positive. Bye-bye!